Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan paling akhir dari semuanya ialah menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, menarik sekali, Paulus menyebutkan dirinya adalah orang yang paling hina. Itu dalam ayat yang ke-9. Orang yang paling hina dari semua rasul. Dan bahkan dia katakan tidak layak disebut seorang rasul. Sebab ia telah menganiaya jemaat Allah. Dan setelah itu dikatakan dalam ayat yang 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi dia menyadari siapa dirinya, dia hina, dia tidak layak untuk disebut seorang rasul karena keberdosaannya, tetapi dia sadar bahwa kalau dia mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi rasul, maka itu adalah kasih karunia dari Allah bagi hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-10, selanjutnya dikatakan, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus sadar akan kasih karunia Allah yang berlaku dalam hidupnya. Tetapi itu tidak membuat dirinya pasrah dan pasif dan tidak mengerjakan apa-apa bagi Tuhan. Dia katakan bahwa dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Ini membuktikan bahwa dia sadar akan kasih karunia yang ia telah terima daripada Allah. Sehingga dia terus berkarya bagi Tuhan. Dan ia katakan bahwa kalau ia mampu bekerja lebih keras lagi, itu bukan karena dia, tetapi karena kasih karunia Allah juga yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus sungguh-sungguh sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia orang yang hina, orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh Allah dan diberikan kesempatan begitu besar oleh Allah untuk dia melayani Tuhan, berkarya bagi Kristus. Saya dan saudara juga adalah sama. Kita juga ada sampai hari ini. Kita diselamatkan ini hanya oleh karena kasih karunia Allah bagi kita. Mari dengan kita menyadari kasih karunia Allah yang berlaku dalam kehidupan kita, yang Allah telah berikan kepada saya dan saudara. Mari inilah yang harusnya membuat saya dan saudara semakin antusias, semakin bersemangat dalam mengikuti Tuhan, semakin bersemangat dalam melayani Tuhan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.